Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah, yang di rumah gimana nih? Insya Allah sehat, bahagia semuanya ya. Nah kadang-kadang kita suka curhat gak sih, ibu-ibu atau bapak-bapak suka curhat gak? Kapan waktu curhat terbaik sama Allah? Tengah malam, pinter. Kapan bu? Tengah malam. Jam berapa tuh kira-kira? Dari jam 12 sampai sebelum subuh. Wah luar biasa, tepuk tangan dong bu. Kira-kira ibu kalau curhat sama Allah, pengennya curhatannya langsung dijawab apa enggak? Pengen. Gimana caranya? Ya mohon ya Allah, aku ingin punya keturunan yang soleh dan soleha. Terus gimana cara ngerayu Allahnya? Cara ngerayu Allahnya, aku sambil nangis. Oh gitu, sambil ngapain lagi? Sambil berdoa. Ngapain lagi? Sambil sholat. Oh pokoknya banyak ya bu ya. Nah insya Allah nih ini berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Ingat ya jamaah yang ada di rumah, siapin catatannya, tulis dan tonton Islam itu Indah sampai habis. Karena ada nih caranya. Apa sih tema kita pada pagi hari ini? Gini nih, biar Allah dengar curhatmu, coba cara ini deh. Sebelum kita belajar bersama dengan Habib Utsman, Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana. Kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Ya Allah kangen banget Dia sama Ka'bah. pulus. Langsung yang depannya bilang, minta nomor rekeningnya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bener ya Ustadz Syam, Ustadz Maulana, kalau kita lagi umroh itu kita lihat banget banyak banget sekarang yang masuk ke dalam agama Islam dari berbagai negara. Ya nggak sih? Dan kalau kita ngomongin nih masalah tentang curhat sama Allah, sebenarnya ada nggak sih Ustadz Syam adab-adab dan yang harus kita lakukan atau keikhlasan-keikhlasan apa untuk memudahkan kita minta sama Allah segera dikabulkan, misalkan dengan menyebut Asmaul Husna. Gimana sih caranya Ustadz Syam? Silakan. Terima kasih Kak Caca, Tabe Guru Ustadz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kalau ditanyakan berdoa dengan menyebut-nyebut nama Allah, ya ada dalilnya. Surah Al-A'raf ayat 180, dengan nama Allah yang baik, asma'nya Allah, Asma'ul Husna, maka fad'uhu biha, mintalah dengannya. Contohnya bagaimana? Ya Latif, ultuf bina, wahai yang maha lembut, lembutkanlah atas kami ya Allah. Ya Sattar, ustur uyubana, wahai yang maha menutupi, tutupi aib kami ya Allah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Atau mungkin terakhirnya baru ditutup, ya Allah terima taubatku, innaka antal ghafurur rahim, karena engkau maha menerima taubat, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna, terima doaku ya Allah. Baru tutup dengan Asmaul Husna, innaka antas samiul alim, karena engkau mendengar doa dan engkau tahu apa yang aku butuhkan. Gitu minta sama Asmaul Husna dengan doa-doanya, subhanallah. Lalu kalau dikatakan memulai dengan adab berdoa, puji Allah, bersolawat kepada kekasihnya Allah, Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian keikhlasan membantu dicontohkan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa dalam keadaan fakir, dalam keadaan kesulitan, subhanallah, maka Nabi Musa membantu 2 orang perempuan, yakni daripada anak Nabi Syuaib alaihi salam atau keponakan Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu ketika
beliau membantu dua perempuan ini dengan keikhlasannya, Allah tolong Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. Itu setelah Nabi Musa membantu dengan ikhlas, Allah pun membantu Nabi Musa alaihi salam. Jadi bukan hanya dengan adab, bukan hanya dengan Asmaul Husna, tapi juga dengan keikhlasan kita membantu makhluknya Allah, Allah akan membantu kita. Jazakallah khair. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Wah ini perlu kita introspeksi diri setiap hari, termasuk saya nih yang lagi ngomong ya, perlu memperbaiki diri. Jangan-jangan kalau belum dikabulin karena aku belum terlalu baik sama makhluknya Allah di sekitarku. Masya Allah. Nah sekarang kita mau lanjut nih belajar bersama dengan Habib Utsman. Habib, mau nanya dong Bib. Bib, apakah panggil nama Allah dengan tawadu itu bisa membuat doa kita lebih mudah dihitung. Betul. Misalkan kita curhat, tapi hatinya sombong, nuntut ya jelas aja kayak yang pokoknya kesel. Ya Allah, berdoa. aku udah soleh, tapi kenapa nggak dikabulin doaku? Kayak gitu-gitu. Itu nggak Apakah? akan dikabulin, itu sombong. Nah, Sombong halus itu. betul, subhanallah. Nah, sebenarnya arti tawadu itu sendiri juga apa sih, Bib? Mohon tausiahnya. Ya khair, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Ya Allahu ya Rabbal. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Jelas bahwasanya berdoalah kepada Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan rendah hati, dengan tadarru dan suara yang lembut, suara yang betul-betul berharap permohonan Allah dengan lemah lembutnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai manusia atau hambanya atau orang-orang yang melampaui batas. Oleh karena itu, yakinkan bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadilah manusia yang ketika meminta kepada Allah berharap Allah sebagai penolongnya. Allah yang akan menolongnya. Ya Allah, hamba hina. Hamba banyak maksiat, banyak dosa ya Allah. Tapi hamba berharap ya Allah, ini hamba yang dekat sama Allah. Ini hamba yang insya Allah dikabulkan doanya sama Allah. Tapi kalau dia mengatakan ya Allah, kayak tadi tuh yang awal. Ya Allah, saya udah soleh, udah puasa, udah sholat, udah zakat, udah haji. Tapi kenapa engkau gak kabulin ya Allah? Nah inilah orang yang sombong halus kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, merendahkan diri, engkau makhluk, engkau hina, engkau tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Kata Allah, kalau bukan kasih aku kasih sehat, kamu gak bisa ke sana. Kamu tidak bisa melakukannya. Kalau bukan aku kasih rezeki, kamu gak bisa berangkat umroh haji. Kata Allah apa lagi? Kalau bukan engkau aku gerakan untuk seperti ini, kau gak bisa seperti ini. Berarti semua hidup kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yang maha segala-galanya. Allah Tuhan, kita makhluk. Kita hina, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah. Hanya kepadamu hamba meminta. Kalau bukan engkau yang menolong hamba, siapa lagi ya Allah? Rendahkan hati kita. Maka niscaya dikabulkan. Bangun waktu yang terbaik. Kapan? Gumil lail, pada waktu qiyamul lail. Bangun malam hari pada waktu sepertiga malam. Ini doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan hati, bukan dengan lisan. Ketika engkau minta dengan hati, niscaya engkau bukan orang yang goflah. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Tanya dulu. Nah, apa Ustadz Jamanya Maulana? dari mana? Oke. Dari mana ibu-ibu? Dari Lebak, Banten. Sekali lagi dari mana? Lebak, Banten. Oh, jangan kalah semangat ibu. Ibu-ibu dari Oke. mana? Sekali lagi. Serang Banten. Serang Banten, Lebak Banten. Ini kita dikelilingi oleh
keluarga dari Banten nih, luar Iya biasa. dong. Ustadz, tadi Iya. berbicara dengan tata cara adab-adab. Soalnya di jamaah Islam itu yang ada di rumah juga pengen banget nih. Ada gak sih tips-tips berdoa supaya segera dikabulkan doa-doanya? Tadi kan udah disampaikan oleh Ustadz Syam. Sebut namanya Allah, Asmaul Husna gitu ya. Apakah kalau memang kita sebelum berdoa itu harus berzikir dulu? Dan zikir dengan menyebut nama Asmaul Husna berarti ya itu kan zikir juga Ustadz. Atau harusnya gimana sih Ustadz? Nah gini, sini jimmy-jimnya dong. Sini. Buat jamaah di rumah, siapin catatannya ya. Karena kita akan bahas gimana cara berdoa. Mau tahu? Mau banget. Mau tahu? Mau banget. Tonton sampai selesai ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jamaah. Alhamdulillah.